Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Wilda Nur Octavia dengan NIM 180602013 dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi angkatan tahun 2018. Di sini saya akan merepresentasikan tugas kecerdasan komputasional yang ketiga dengan judul yang saya bawa, yaitu penjadwalan kapal penyeberangan ke Bawean menggunakan algoritma genetika. Ini adalah kapal penyeberangan dari Pelabuhan Gresik ke Bawean. Nah, untuk representasi kromosom awalnya yaitu seperti ini. Ini adalah jadwal dari 1 minggu, dari Senin sampai Minggu. Namun, kita juga tidak bisa memastikan kapal tersebut bisa berangkat atau tidak, tergantung dari cuaca yang terjadi pada saat itu. Jadi, kita juga berkolaborasi dengan BMKG. Nah, jika cuaca sedang cerah, sedang baik, maka jadwal ini akan berlaku. Nah, untuk yang pertama kali yaitu membangkitkan individu secara random. Nah, di sini saya kemarin telah menggunakan perandoman dengan di website random.org dan telah saya video untuk membangkitkannya, yaitu seperti ini. Pembangkitan individu secara random. Ini saya beri minimalnya angka 1-10 karena kapal yang ada untuk menyeberang adalah kapal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, itu lalu kita generate, maka akan keluar angka-angka antara 1 sampai 10. Yang pertama yaitu 8, 2, lalu selanjutnya 5, lalu selanjutnya 3, kita tulis 3, lalu selanjutnya kita generate lagi, muncul 6, angka 6, kita tulis angka 6, lalu kita generate lagi, muncul angka 1, lalu kita generate lagi, muncul angka 1 lagi, lalu kita generate lagi, muncul angka 7, lalu kita generate lagi sampai ke kromosom yang ke-10 dalam satu individu. 3 dan yang terakhir yaitu kromosom yang terakhir. Kita generate, muncul angka 7. Nah, ini adalah satu individu yang memiliki kromosom 8253611737. Nah, itu kita lakukan seterusnya sampai hari ke-7. Sampai hari Minggu kita generate terus seperti itu. Ini saya cepatkan saja videonya karena sudah tahu untuk cara merandomkan angka-angkanya. Lalu saya cepatkan sampai di akhir, yaitu untuk individu ke 7. Itu muncul sekian. Nah, kita masukkan ke dalam pembangkitan. Kita munculkan ke dalam pembangkitan, kita taruh di Word-nya. Word. Dan nah, ini pembangkitan individu. Ini angkanya sama seperti yang tadi. Nah, lalu selanjutnya yaitu menentukan fungsi fitness. Di sini saya menentukan fungsi fitness dan ditentukan dari hasil kemunculan double nomor kapal pada satu hari. Jadi misal di hari Senin, maka angkanya tidak boleh ada yang sama. Misal di hari Senin kita lihat ada nomor yang pertama yaitu kapal nomor 8 25361, lalu angka 1 muncul lagi. Nah, angka ini kita hitung menjadi 1.
1 untuk fungsi fitnessnya, untuk menentukan fungsi fitness. Jadi ada angka 1, lalu di sini ada angka 3, padahal tadi angka 3 sudah muncul di awal. Kita menjadikan angka 3 ini kesalahan nomor 2. Lalu yang selanjutnya yaitu angka 7. Angka 7 telah muncul sebelumnya di sini. Nah, ini pun angka 7 menjadi kesalahan. Jadi dalam hari Senin saja kesalahannya sudah ada 3 kesalahan. Maka dari itu 3 kesalahan dalam pembangkitan. Maka dari itu jika dijumlahkan semua dalam 1 minggu dari pembangkitan individu tadi yang secara random ini, kita jumlahkan, jumlah kemunculan nomor double itu menjadi 26. Nah, setelah itu saya membuat rumus untuk fungsi fitnessnya adalah 1 per sigma kemunculan nomor kapal yang sama dalam 1 hari dikalikan dengan X. X adalah nomor kapal. Sehingga fungsi fitnessnya yaitu 1 per 26 kali X. X adalah nomor kapalnya. Lalu hasil fitness dari individu yang dibangkitkan secara random dari semula yang ini, semula ini semua, lalu saya kalikan dengan rumus fitnessnya menjadi ini semua. Jadi ini semua. Lalu jika dijumlahkan per hari, maka jumlahnya adalah ini. Ini untuk hari Senin 1,6538, untuk yang hari Selasa 1,96, seterusnya sampai hari Minggu 2,0385. Untuk probabilitas adalah rumusnya yaitu dari angka fitness per kromosom ini per dibagi jumlah dari keseluruhan dalam 1 hari. Jadi untuk yang pertama ini yaitu 0,1886 didapatkan dari 0,3077, ini 0,3077 dibagi 1,6538 sehingga menghasilkan 0,186. Nah, seterusnya dihitung seperti itu. Untuk yang kromosom kedua yaitu 0,0769 ini dibagi dengan 1,6538 menghasilkan nilai ini. Nah, seterusnya dihitung seperti itu sampai nanti di hari Minggu untuk kromosom yang ke-10 nih. Nah, tadi kan probabilitas sudah dihitung semua. Nah, untuk rancangan crossover dari kromosom yang awal kita tentukan yang kita sudah dapatkan dari jadwal kapal yang sudah ada. Lalu dengan kromosom yang kita bangkitkan, individu yang kita bangkitkan secara random ini. Nah, pada crossover ini telah diinisialkan dengan crossover rate-nya yaitu 0,2 dan secara acak untuk memilih titik crossover yaitu angka 3. Angka 3 ini dapat dari mana? Saya dapatkan dari random.org. Nah, ini sudah saya video juga sewaktu saya mengambil di random, yaitu dari 1 sampai 7. 1 sampai 7 itu apa? Dari 1 sampai 7 itu permisalan dari hari. 1 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya untuk sampai 7 yaitu hari Minggu. Nah, setelah itu ketutup. Setelah itu kita sebentar tadi ketutup karena sewaktu menutup videonya. Setelah itu kita akan merancang crossovernya. Crossover tadi telah ditentukan yaitu pada hari ketiga dari random.org, sehingga hari ketiga itu menunjukkan hari apa, dihitung dari Senin, Selasa, Rabu, berarti hari sampai hari Rabu. Jadi untuk hari Kamis ke bawah kita crossover ke parent yang kedua, ke
parent yang selanjutnya. Karena saya ini menggunakan one cut point crossover, jadi satu titik aja untuk crossovernya. Jadi mulai yang ketiga. Nah, ini sudah saya tunjukkan. Parent 1 adalah parent yang pertama, kromosom yang pertama yang telah kita dapatkan dari jadwal awal. Lalu yang parent kedua adalah dibangkitkan dari kromosom random. Lalu yang child yang pertama yaitu tadi untuk crossover dengan nomornya yaitu nomor 3 yang terakhir. Nah, sehingga untuk yang keempat sampai yang ke-7 kita kawin silang dengan parent yang kedua. Nah, kan ini sudah saya beri warna kuning dengan hijau biar kelihatan kalau kita telah menyilang crossover untuk hasil anakannya. Untuk childnya otomatis menjadi ada 2 child, yaitu child 1 ini dengan child 2, yang mana untuk kromosom yang awal-awal berasal dari parent yang kedua. Untuk yang bawah yang kuning berasal dari parent yang pertama. Untuk panjang gennya yaitu awalnya kan karena 7 individu, karena 7 hari dikalikan 10 gen, karena dimana 1 hari terdapat 10 kromosom sehingga menjadi 70 gen. Dilakukan mutasi yaitu dengan 20% dari total gen. Mutasinya yaitu 20/100 dikali 70 sehingga 14. Maka ada 14 kromosom yang harus dimutasi. Dengan probabilitas mutasi adalah 0,6. Nah, untuk membangkitkan mutasi ini, saya telah membuat video yang menggunakan random.org juga. Nah, ini telah saya randomkan, ini videonya. Ini adalah video dari random dari angka 1 sampai 70 karena dari perhitungannya yaitu 1 sampai 70. 1 sampai 70 perhitungannya yaitu nomor acak 1 sampai 70. 70 didapat dari mana? Dari banyak panjang gennya 70. Sehingga saya ini 1 sampai 70 kita random untuk mendapatkan berapa gen ini tadi. Untuk mendapatkan 14 gen untuk yang dimutasi. 14 gen untuk yang dimutasi. Nah, itu tadi adalah pembangkitan gennya. Ini saya bangkitkan dengan random.org. Lalu kita lihat untuk pembangkitannya, dilihat kita ini angka, kan kita memiliki probabilitas mutasinya 0,6. Lalu kita lihat pembangkitan P-nya. Yang awal adalah 0,52495. Ini apakah di bawah dari 0,6? Ya. Maka dari itu kita akan acak 1 sampai 70. Nah, itu tadi keluar angka 6. Lalu yang selanjutnya kita lihat ada 0,79927. Apakah angka ini di bawah 0,6? Tidak. Maka tidak terjadi pengacakan angka dari 1 sampai 70. Dan begitu seterusnya. Sampai akhir di angka 14, 0,52495. Apakah berada di bawah probabilitas mutasi 0,6? Ya, maka diacak akan muncul angka 20. Nah, setelah itu hasil mutasi cat yang pertama menjadi parent 1. Ini tuh. Nah, ini saya beri warna pink ini adalah yang dimutasi. Kok bisa loncat-loncat gitu ya? Didapat dari mana? Didapat dari ini. Kita lihat hasil yang ini. Ini angka ini seperti ini, 6. Maka gen yang ke-6 harus dimutasi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gen ke-6 ini adalah gen yang harus dimutasi. Maka saya beri warna pink. Ini saya beri warna pink. Ini adalah gen yang harus dimutasi.
karena terdapat dalam acak bilangan yang diacak dari 1 sampai 70, yang dimana bilangan acak ini muncul ketika P yang kita bangkitkan itu kurang dari probabilitas mutasi. Nah, ini telah saya beri warna pink, maka dari warna pink ini semua kita acak, dari angka-angka ini kita acak tempatnya. Jadi misal di sini ada angka 10. Nah, bisa saja angka 10 ini nanti kita ubah di mana? Angka 10. Mungkin di mana gitu, di salah satu kromosom yang berwarna pink itu. Jadi menghasilkan saya acak menjadi seperti ini. Nah, untuk hasil mutasi child yang kedua, nah ini saya beri warna biru. Dari angka yang tadi kan tadi sudah ditentukan ada angka 6, ada 68, 33, 37, 8, 30, 56, 20. Nah, kita beri warna biru, saya beri warna biru untuk angka yang dimutasi. Maka setelah itu saya jadikan, karena di random letak angkanya ini di kromosom yang mana, maka menjadi hasil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil anak yang dimutasi dari generasi yang pertama. Nah, untuk generasi yang kedua, yaitu untuk populasi 1 dan populasi 2-nya digunakan dari hasil anakan di generasi yang pertama. Jadi untuk hasil anakan generasi yang pertama, untuk parent 1 untuk child 1 menjadi parent 1, dan untuk yang child 2 menjadi parent 2. Nah, ini saya masukkan populasi 1 menjadi parent 1, yaitu ini 1, 2, 3, 4 ini seterusnya. Lalu yang parent yang kedua, yaitu ini hasil dari mutasi dari anak generasi yang pertama, namun yang anakan yang kedua ini. Lalu fitnessnya dengan rumus fitness yang masih sama, 1/26 dikalikan X, kita masukkan nilai-nilai dari ini tadi, kita masukkan seperti ini, sehingga mendapatkan jumlah per harinya, yaitu ini jumlah fitness per harinya 2, ini sampai akhir, sampai di hari Minggu. Lalu selanjutnya kita akan menghitung probabilitas rumusnya yaitu dari hasil fitness per kromosom per jumlah dari satu hari. Jadi seperti ini, yang pertama 0,0182 ini didapatkan dari 0,0385 per 2,1154 dan seterusnya sampai akhir. Lalu kita membuat rencana crossover generasi 2. Pada crossover ini telah diinisialisasikan crossover rate yaitu 0,2 dengan secara acak untuk memilih titik crossover yaitu angka 4. Ini sama seperti yang tadi, menggunakan random.org saya mendapatkan angka 4. Jadi di mana angka 4 merujuk pada hari keempat yaitu hari Kamis. Dan saya memilih one cut point crossover, jadi satu titik saja yang dihitung untuk menjadi bahan tolak crossovernya. Sehingga parent 1 generasi 2 yaitu yang sama seperti yang tadi, sama seperti yang kita representasikan untuk generasi 2 yang pertama itu tadi. Lalu yang untuk parent kedua yaitu untuk yang parent kedua generasi 2 yaitu yang ini. Nah, saya beri warna hijau. Nah, untuk child yang pertama, karena tadi kan angka 4 yang muncul dari random itu, maka untuk yang pertama ini yang berwarna kuning dari parent yang pertama, yang hijau dari parent yang kedua, saya crossover menjadi ini, serat-serat ini. Lalu selanjutnya untuk child yang kedua, saya crossover yang atas dari hijau dari yang parent 2, lalu yang bawah dari parent 1, sehingga mendapatkan hasil seperti ini.
Lalu kita lihat panjang gennya, yaitu dari 7 individu dikalikan 10 sama dengan 70 gen. Dilakukan mutasi 20% dari total gen, sehingga 20/100 kali 70 sama dengan 14. Dan probabilitas mutasi adalah 0,6. Lalu kita bangkitkan P sama seperti tadi dengan menggunakan di web random.org. Lalu saya mendapatkan seperti ini, muncul 0,6302, dimana 0,6302 yaitu di atas dari probabilitas mutasi, sehingga tidak terdapat acak 1-70. Lalu ini adalah hasilnya, dimana dengan ya ini, maka yang muncul adalah angka ini semuanya ini sama seperti yang tadi dengan random.org. Lalu untuk hasil mutasinya yaitu seperti ini. Nah, ini adalah hasil mutasi, dimana yang pertama ini saya beri warna kuning-kuning. Ini adalah anakan yang harus dimutasi dari ini tadi, dari yang kita beri tadi ini, hasil yang area sini, Nah, kita masukkan dia, berarti kromosom yang ketiga. Saya beri warna kuning, kromosom yang ketiga, maka dia diacak dengan itu. Ini saya acak dengan yang ini, itu kita acak serat-serat, kita acak gini semuanya, tempatnya kita acak. Dari yang berwarna kuning-kuning ini kita acak, lalu hasilkan seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu peran yang kedua, sama gen yang kita acak juga sama, dari ketiga ke 11 ke 14 dan seterusnya. Kita acak gennya karena dimutasi, lalu jadinya seperti ini. Nah, hasil anak yang terdapat di generasi 2 menjadi parent di generasi ketiga. Parent 1 yaitu tadi yang berwarna pink tadi, untuk yang parent 2 yang berwarna biru ini. Nah, selanjutnya kita hitung fitnessnya, yaitu dihasilkan rumus fitness yaitu sama yang seperti tadi, 1/26 dikalikan X, sehingga munculnya seperti ini. Dan ini jumlah per hari, ini jumlah per hari dari fitnessnya. Lalu probabilitas generasi ketiga, yaitu probabilitas dengan rumus per kromosom per 1 ini dibagi jumlah, sehingga probabilitasnya yang keluar yaitu ini. Nah, sama seperti yang tadi. Lalu ada rencana crossover, ini dihitung sampai hari Minggu ya, Lalu ini ada rencana crossover generasi ketiga, yaitu pada crossover ini telah diinisialisasikan crossover rate, yaitu CR 0,2 dengan secara acak untuk memilih titik crossover, yaitu angka 5, dimana angka 5 ini saya dapatkan dari random.org. Jadi dimana angka 5 ini merujuk pada hari kelima. Hari kelima adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari ke Jumat, sehingga yang di crossover adalah 2 hari terakhir. Ini adalah parent yang pertama. Peran yang pertama di generasi ketiga yang berwarna pink, peran yang kedua di generasi 3 berwarna biru. Lalu kita crossover, sehingga crossover untuk childnya yaitu 2 hari yang terakhir kita crossover dengan, karena kan kelima sampai hari 5 aja. Lalu yang ke-6 ke-7 kita crossover dengan parent yang satunya. Nah, ini kita crossover. Nah, selanjutnya panjang gennya dihitung 7 individu dikali 10 gen, sehingga mendapatkan 70. Dilakukan mutasi dengan besar mutasi yaitu 20% dari total gen, yaitu 20/100 dikali 70 sama dengan 14. Lalu probabilitas mutasi yang dipakai yaitu 0,6. Lalu kita bangkitkan P-nya. P yang kita bangkitkan adalah sebagai berikut. Menggunakan random.org yang kemarin saya buatkan random.org, lalu ada 0,394, apakah di bawah 0,6? Ya, maka lalu kita acak angka dengan menggunakan random.org juga, muncul angka 33. Selanjutnya sampai
14 kali karena didapat dari ini mutasinya 14. Nah, setelah itu kita lihat ini merupakan gen ke-33, 16, 29, 25, 23, 65 dan 22. Lalu kita mutasi di untuk child yang selanjutnya ini. Untuk child yang selanjutnya yaitu saya beri warna kuning-kuning ini yang akan dimutasi. Nah, setelah itu kita random letak kuning-kuning itu di dalam warna yang kuning-kuning juga. Jadi seperti satu yang di sini bisa dipindah satu ke sini atau dipindah ke sini gitu. Dipindah ke 8 atau dipindah ke 10 atau dipindah ke 7, terserah. Pokoknya angkanya tetap 1, 8, 1, 7, 10, 3, 6. Lalu untuk mutasi child yang kedua generasi 3 yaitu sama seperti itu. Sama seperti yang child 1, mirip, hanya angkanya saja yang berbeda. Nah, menurut saya yang paling bagus yaitu child yang ke-1 generasi 1. Karena child yang ke-1 generasi 1 itu jadwalnya hampir rata. Tidak ada yang muncul 2 kali dalam 1 hari. Sehingga child 1 generasi 1 itu merupakan generasi yang terbaik menurut saya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.